Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan hasil analisis kami mengenai demonstrasi kontekstual pembelajaran sosial emosional topik 2. Kami di sini berada dalam kelompok SDN ini yang beranggota saya sendiri Fadlan Sabilda dan juga Rizky Pratama. Berikutnya yaitu tantangan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam pembelajaran sosial emosional ini menjadi semakin penting dalam konteks pendidikan modern. Namun, guru sering menghadapi sejumlah tantangan dalam mengintegrasikan aspek ini ke dalam kurikulum merdeka. Dalam hal ini, peran guru tidak hanya sebagai pengajar materi akademik, tetapi juga sebagai fasilitator dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Nah, di sini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru dalam hal pembelajaran sosial emosional beserta solusi-solusi yang dapat diterapkan. Nah, yang pertama yaitu menjadi pendengar yang baik. Nah, salah satu tantangan bagi guru adalah menjadi pendengar yang baik bagi siswa mereka. Mendengar secara aktif adalah keterampilan yang tidak selalu mudah dilakukan, terutama dalam konteks kelas yang ramai. Guru perlu mengajarkan siswa untuk menjadi pendengar yang baik dengan menggunakan teknik pendengar yang aktif seperti memberikan tanggapan yang empatik, mengajukan pertanyaan terbuka, dan menunjukkan minat pada apa yang dikatakan kepada siswa. Nah, yang kedua yaitu membuat kesepakatan kelas. Penting bagi guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan membantu siswa dalam membuat kesepakatan kelas yang memastikan bahwa semua orang merasa didengar, dihargai, dan aman. Kesepakatan kelas ini dapat mencakup aturan tentang saling menghormati, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menghargai perbedaan. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan manajemen diri. Guru dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan manajemen diri yang penting untuk kesuksesan dalam kehidupan, seperti mengatur waktu, menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan dan diskusi di kelas, serta memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana menerapkan keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mempromosikan interaksi positif. Nah, guru memiliki peran penting dalam mempromosikan interaksi positif di dalam lingkungan kelas. Mereka dapat melakukan dengan mengajar keterampilan sosial dan budaya yang tepat, seperti kerjasama, komunikasi efektif, dan resolusi konflik yang damai. Nah, melalui pembelajaran tersebut, siswa belajar untuk menghargai perbedaan, mendukung satu sama lain, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Nah, selanjutnya yaitu mengajarkan empati. Empati ini merupakan keterampilan sosial yang tentunya penting yang dapat membantu siswa memahami dan merasakan perasaan orang lain. Nah, guru dapat mengajarkan keterampilan empati dengan memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari siswa tersebut. Nah, dengan memfasilitasi diskusi tentang perspektif orang lain dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berempati dengan orang lain serta melalui berbagai kegiatan. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan yang aman. Guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa mereka. Ini dapat dilakukan dengan mengambil tindakan yang adil, serta menghormati perbedaan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi siswa yang mungkin menghadapi tantangan sosial ataupun emosi. Nah, dengan mengatasi tantangan ini dapat menerapkan solusi-solusi yang sesuai. Guru dapat memahami peran yang penting dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk sukses dalam kehidupan siswa. Nah, kemudian di sini ada studi kasus yang menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh seorang guru dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Nah, situasi ini melibatkan guru yang menghadapi kesulitan dalam mengatasi peserta didik yang sulit untuk memahami materi pembelajaran, bahkan setelah diberikan pengajaran yang sudah disampaikan dengan jelas.
Salah satu aspek yang memperumit situasi ini adalah sikap galak yang dimiliki oleh guru tersebut. Sikap tersebut dapat menciptakan suasana kelas yang tidak kondusif untuk belajar, di mana peserta didik merasa takut dan cemas dalam mengikuti pembelajaran. Nah, hal ini dapat menghambat proses pembelajaran dan mempengaruhi kesejahteraan emosional siswa. Kemudian, guru juga yang memiliki sifat galak mungkin menghadapi tantangan dalam membangun hubungan yang baik dengan siswa. Ketika siswa merasa takut ataupun cemas, kemampuan mereka untuk belajar dan berpartisipasi dalam pembelajaran akan terhadap. Ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pengembangan keterampilan sosial emosional, seperti empati, kerjasama, dan resolusi konflik yang sehat. Solusi untuk mengatasi tantangan ini mungkin melibatkan perubahan sikap dan pendekatan untuk guru terhadap pengelolaan kelas. Nah, guru perlu belajar untuk menjadi lebih empatik dan memahami kebutuhan dan perasaan siswa. Membangun hubungan yang positif dan mendukung dengan siswa dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di kelas. Selain itu juga, guru juga dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial emosi, seperti mengadakan diskusi kelompok, permainan peran, atau kegiatan kolaboratif lainnya, dan memungkinkan siswa untuk belajar berkembang secara keseluruhan atau holistik. Nah, pentingnya memperhatikan kesejahteraan emosional siswa ini tidak boleh diabaikan dalam konteks pembelajaran sosial emosional. Nah, guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan sosial dan emosional siswa. Dengan mengadopsikan pendekatan yang lebih empatik dan inklusif, guru dapat membantu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan memperkaya bagi semua siswa dalam kelas. Nah, kemudian adalah upaya sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung, dan memperkaya bagi semua siswa merupakan ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Nah, sekolah dapat menciptakan budaya yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari kesalahan guru, dan guru dapat mengintegrasikan refleksi tentang kesalahan dan kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, sehingga siswa belajar untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu membuat jadwal rutin untuk membahas pembelajaran sosial emosional. Nah, sekolah dapat membuat jadwal rutin untuk membahas dan mendiskusikan topik-topik pembelajaran sosial emosional di kelas. Nah, ini dapat dilakukan melalui sesi kelas khusus seperti circle time atau forum diskusi, di mana siswa memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, refleksi, dan belajar dari satu sama lain. Nah, yang ketiga yaitu memastikan akses layanan bimbingan konseling. Nah, penting bagi sekolah untuk memastikan bahwa siswa memiliki akses kelayakan atau layanan bimbingan dan konseling yang tersedia. Nah, layanan ini dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah sosial emosional dan mengelola stres dan mengembangkan keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang keempat yaitu membuat kegiatan kolaboratif dan interaktif. Sekolah dapat merancang kegiatan kolaboratif dan interaktif yang dirancang khusus untuk membantu siswa memahami keterampilan sosial emosional. Nah, ini bisa berupa proyek kolaboratif atau permainan peran, simulasi, atau kegiatan lainnya yang melibatkan kerjasama antar siswa dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang empati, komunikasi, dan resolusi konflik. Nah, yang kelima yaitu memberikan waktu dan ruang untuk berbagi pengalaman
Nah, di sekolah ini dapat memberikan waktu dan ruang di luar kelas untuk siswa untuk berbagi pengalaman yang berdiskusi tentang topik-topik sosial, emosional, dan relevan. Ini dapat dilakukan melalui klub ataupun kelompok diskusi, pertemuan siswa, atau kegiatan ekstrakurikuler yang didedikasikan untuk pembelajaran sosial emosional. Nah, yang terakhir yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Nah, sekolah dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif melalui berbagai kegiatan dan latihan. Nah, ini termasuk dalam pembelajaran tentang cara menyampaikan pendapat dengan jelas dan tegas, serta mendengarkan dengan empati dan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks sosial. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pembelajaran sosial emosional yang mendukung bagi siswa. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah karakteristik peserta didik mempengaruhi pembelajaran sosial emosional? Tentunya iya, karena peserta didik memiliki dampak yang signifikan pada pembelajaran sosial emosional. Nah, peserta didik dengan keterampilan sosial yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain, karena mengungkapkan emosional dengan tepat dan menyelesaikan masalah sosial. Ini membuka peluang bagi mereka untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan membuat mereka lebih siap untuk menghadapi berbagai situasi sosial. Nah, keterampilan sosial yang baik memungkinkan peserta didik untuk lebih efektif dalam membentuk ikatan sosial dan memperluas jaringan pertemanan mereka. Mungkin lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti klub, organisasi, ataupun proyek kolaboratif yang memungkinkan mereka untuk memperluas lingkaran sosial mereka dan memperdalam pemahaman mereka tentang hubungan antar pribadi. Nah, selain itu juga, peserta didik dengan keterampilan sosial yang baik juga cenderung lebih mampu mengelola emosi mereka dengan baik. Mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan emosi dengan tepat, serta menangani stres dan tekanan dengan lebih efektif. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap fokus dan terlibat dalam pembelajaran, bahkan dalam situasi yang menantang ataupun konflik. Nah, dengan memiliki keterampilan sosial yang baik, peserta didik juga lebih mungkin untuk mencari dan menerima dukungan sosial dari teman sebaya atau guru ketika mereka menghadapi masalah atau kesulitan. Nah, mereka belajar untuk membangun jaringan sosial yang kuat, yang dapat menjadikan sumber dukungan yang bimbingan dalam menghadapi masalah ataupun tantangan. Nah, namun penting untuk diingatkan bahwa karakteristik peserta didik dapat bervariasi secara signifikan dari satu individu ke individu lainnya. Beberapa peserta didik mungkin memiliki keterampilan sosial yang lebih baik secara alami, sementara yang lain mungkin perlu dukungan tambahan untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka. Nah, oleh karena itu penting bagi pendidik untuk mengakui dan menghargai keberagaman dan keterampilan sosial peserta didik mereka serta memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Dalam konteks pembelajaran sosial emosional ini, peserta didik yang memiliki keterampilan sosial yang lebih baik cenderung lebih siap untuk belajar dari pengalaman sosial mereka dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia sosial dan emosional. Nah, dengan memberikan dukungan yang tepat dan membangun lingkungan yang mendukung, pendidik dapat membantu semua peserta didik untuk berkembang dan bertumbuh secara sosial dan emosional. Nah, selanjutnya yaitu cara menghadapi kendala dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, menghadapi kendala dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional ini membutuhkan pendekatan yang konstruktif dan terfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Nah, sebagai seorang guru, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk membantu siswa mengatasi kendala ini dengan efektif. Nah, yang pertama yaitu penting untuk menerapkan pendekatan yang konstruktif dalam menghadapi kendala
Nah, ini berarti fokus pada solusi daripada masalah dan membantu siswa untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Nah, Anda dapat melakukan ini dengan memberi dukungan, bimbingan, dan umpan balik yang positif kepada siswa saat mereka menghadapi kesulitan. Nah, sebagai contoh, Anda dapat memberikan contoh yang nyata dari pengalaman Anda sendiri dalam mengatasi kendala dengan berbagai pengalaman pribadi Anda tentang bagaimana Anda menghadapi masalah atau kesulitan dalam kehidupan. Anda dapat membantu siswa memahami bahwa tantangan adalah bagian normal dari proses pembelajaran dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Nah, selain itu juga mempertahankan komunikasi berkualitas tinggi dengan siswa juga sangat penting. Nah, jangan biarkan komunikasi antara Anda dan siswa menjadikan tertekan atau terbatas karena hal ini dapat mempengaruhi bagaimana mereka melihat pembelajaran sosial emosional. Nah, pasti untuk memberikan waktu dan ruang bagi siswa untuk berbicara tentang perasaan mereka dan kekhawatiran ataupun masalah yang mereka hadapi dengan mendengarkan dengan empati dan berikan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi kendala. Nah, selanjutnya yaitu berikan contoh yang baik dalam menangani masalah dan konflik. Tunjukkan kepada siswa bagaimana Anda menggunakan keterampilan sosial dan emosional untuk mengelola situasi yang menantang ataupun konflik dengan cara yang positif dan efektif. Nah, ini dapat memberikan mereka contoh yang kuat tentang bagaimana mengatasi masalah dengan cara yang dewasa dan bertanggung jawab. Nah, tentunya hal penting yaitu melibatkan siswa dalam pembelajaran sosial emosional dengan cara yang menarik dan relevan. Nah, guna pendekatan yang interaktif dan kolaboratif seperti diskusi kelompok, permainan peran ataupun simulasi yang dapat memungkinkan siswa untuk berlatih keterampilan sosial dan emosional dalam konteks yang nyata dan mendalam. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa setelah menonton film Laskar Pelangi, ada hal penting dalam film Laskar Pelangi ini. Nah, yang pertama yaitu menghadirkan serangkaian pesan penting yang memberikan inspirasi dan motivasi bagi penontonnya. Nah, salah satu pesan utama yang disampaikan adalah pentingnya pendidikan dan kemajuan melalui kerja keras. Nah, kisah yang terjadi di Pulau Belitung ini menggambarkan betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang. Nah, meskipun dihadapi pada keterbatasan dan tantangan ekonomi, para siswa tetap gigih mengejar mimpi mereka melalui pendidikan. Nah, selain itu, film ini juga menekankan nilai persahabatan dan kekuatan kolaboratif. Nah, para karakter utama dalam film ini membuktikan bahwa dengan persatuan dan saling mendukung, mereka dapat mengatasi segala rintangan yang menghadang. Pesan ini menginspirasi penonton untuk selalu menyadari bahwa bersama-sama manusia dapat menaklukkan segala rintangan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan. Lalu pentingnya belajar dan berprestasi juga menjadi fokus utama dalam cerita ini. Nah, para siswa di sekolah Laskar Pelangi ini menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan mereka. Nah, ini mengilhami penonton terutama siswa untuk menghargai pendidikan sebagai kunci kesuksesan dalam mencapai cita-cita mereka. Nah, film ini juga menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan tekad yang kuat, siapapun dapat meraih impian mereka. Nah, selain itu, Laskar Pelangi juga menggambarkan pentingnya adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Para siswa dihadapi pada berbagai keterbatasan dan hambatan, namun mereka tetap bertahan dan berjuang untuk meraih cita-cita mereka. Nah, pesan ini menjadi inspirasi juga bagi penonton, khususnya siswa untuk tetap optimis dan gigih dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang ada di sekitar mereka. Mereka diajarkan untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan tetapi berjuang dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Nah, keseluruhan Laskar Pelangi ini bukan hanya sekedar film yang menghibur, tapi juga mengandung banyak pesan moral dan inspiratif yang dapat memotivasi penonton untuk menjalani hidup dengan semangat yang tinggi dan tekad yang kuat. Nah, melalui kisah perjuangan para siswa di Pulau Belitung ini,
penonton ini diajak untuk memahami arti pentingnya pendidikan, persahabatan, kerja keras, belajar, berprestasi, dan adaptasi dalam menghadapi kehidupan. Nah, mungkin sekian presentasi atau penampilan eh, analisis kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.